Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 4 bulan Oktober 2021, dan kita masih berada di penghujung bulan Safar 1443 Hijriah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wasail atau anasir tarbiyatul aulad fil Islam, elemen-elemen atau sarana-sarana pendidikan anak dalam Islam. Dan kemarin sudah kita bicarakan, menurut, kalau mengutip kitab Syekh Abdullah Nasih Ulwan, beliau menyebutkan ada 5 wasailut tarbiyah, 5 sarana tarbiyah pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama al-qudwah, keteladanan. Yang kedua mau'izah, memberikan nasihat. Yang ketiga adah, pengkondisian, pembiasaan. Yang keempat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima adalah ukubah, pemberian hukuman. Ya. Jadi, saya ulangi lagi. Yang pertama qudwah, keteladanan. Yang kedua mau'izah, nasihat. Yang ketiga adah, pengkondisian. Yang keempat mulahadzah, controlling, pengawasan. Dan yang kelima adalah ukubah atau hadiah, pemberian hukuman atau pemberian reinforcement, hadiah. Nah, di dalam kehidupan kita hari ini, di era penuh fitnah di akhir zaman, di era di mana umat Islam posisinya bukan yang memimpin umat manusia, tetapi umat Islam berada dalam posisi underdog, ya. Maka bagi generasi muda, bagi anak-anak kita, adalah perkara yang amat sangat sulit untuk bisa mendapatkan qudwah, keteladanan. Tidak semua orang tua bisa menjadi qudwah di zaman kita sekarang. Kenapa? Ya karena begitu dahsyatnya pengaruh buruk dari segala sesuatu yang dilihat di sekitarnya, baik itu dalam realitas kehidupan, tetangga, ya, orang-orang terdekatnya, apalagi yang hadir di media, ya, televisi kah, YouTube kah, ya, Facebook kah, ya, TikTok lah, dan lain sebagainya. Sulit sekali menemukan qudwah. Karenanya alhamdulillah, di dalam khazanah literatur Islam, kita ini menemukan catatan-catatan mengenai keteladanan orang-orang terdahulu, para salafuna as-salihin, orang-orang terdahulu yang saleh, yang dapat dijadikan pelajaran. Dan tentunya generasi yang terbaik menjadi teladan adalah generasi sahabat. Sebab Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan, khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin mencoba mengangkat satu sosok teladan yang ada di kalangan para sahabat. Bahkan sahabat ini termasuk mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang telah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. Bahkan
lebih spesial lagi karena dia disebut sebagai asyra mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat istimewa yang sudah dikabarkan berita gembira oleh Nabi akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Mereka ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang kita coba angkat adalah sosok menarik sekali bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam catatan sejarah, Sa'ad ibn Abi Waqqas merupakan pemuda di kota Mekah yang terkenal penuh perasaan belas kasih, penuh bakti kepada orang tua, dan sangat mencintai ibunya. Nah, ketika dia berusia 17 tahun, dia tidak seperti kebanyakan remaja, pemuda. Dia justru tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang justru menjadi kegemaran para pemuda sebayanya waktu itu. Malah dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang mempersiapkan suatu pekerjaan yang besar dan mulia. Dia juga tidak punya ketertarikan dan minat, apalagi kecenderungan dengan kepercayaan sesat yang dianut oleh kaumnya, yaitu kepercayaan terhadap berhala-berhala sebagai alihatan min dunillah, ilah-ilah selain Allah Ta'ala. Seolah dia menunggu kedatangan pihak yang mengandung kebenaran sepenuhnya dari Allah Ta'ala untuk mengajaknya kepada cahaya petunjuk. Dan benarlah ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala dan mulai menyampaikan dakwah al-haq, dakwah tauhid ini, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk yang bersegera menyambut panggilan tauhid, sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga yang berikrar syahadatain. Bahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sering berucap dengan penuh kebanggaan, aku mendapatkan kemuliaan sebagai orang ketiga yang masuk Islam. Masya Allah Ta'ala. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika masuk Islam itu di masa dakwah masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi, masih diam-diam. Sehingga dia pun termasuk yang memeluk, mengikrarkan 2 kalimat syahadat secara diam-diam. Tetapi qadarullah, ibunya yang masih musyrikah, penganut agama syirik, mendapatkan info bahwa anaknya ini telah memeluk Islam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang ibu kemudian mengancam Sa'ad. Kalau engkau Sa'ad tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kita, menyembah berhala, meninggalkan kesesatan Muhammad, aku akan mogok makan sampai engkau memenuhi permintaanku. Dan ibunya ini adalah seorang yang wataknya keras dan memiliki azam, kebulatan tekad yang luar biasa. Saat telah membujuknya untuk menghentikan mogok makannya, tapi tidak kunjung ibunya itu mau merubah sikapnya. Dia bilang, engkau harus tinggalkan agama Muhammad, kembali memeluk agama nenek moyang kita. Nah, kemudian saat datang kepada Nabi SAW meminta petunjuk, sebab saat ini sendiri sangat sayang kepada ibunya. Dia seorang yang terkenal berbakti kepada orang tua. Akhirnya Nabi cuma bisa bertanya, engkau sendiri bagaimana? Bagaimana sikapmu, pandanganmu, perasaanmu terhadap urusan ini? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku sudah mantap di dalam iman Islam ini.
dan mustahil, akalku mengatakan mustahil aku harus kembali menyembah berhala yang tiada memberi manfaat maupun mudarat dalam kehidupan. Baik, kata Nabi, kalau begitu berdoalah kepada Allah, semoga ibumu mendapat hidayah. Tapi yang penting, wahai Sa'ad, birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka sejak saat itu Sa'ad pun meningkatkan kepatuhannya, kesopanannya, baktinya kepada ibunya, sampai akhirnya ibunya pun bertanya kembali, ya Sa'ad, apakah engkau sudah penuhi keinginanku? Sementara ibunya sudah lemah sekali, sudah berat sekali kondisinya. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba Sa'ad radhiyallahu an mendapat ilham dari Allah Ta'ala untuk menjawab dengan jawaban, dengan kalimat yang luar biasa. Dia berkata, wahai ibuku, sungguh aku sangat mencintai ibu, tapi aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu memiliki 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu untuk memaksaku keluar dari dinku, dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai agama. Melihat kesungguhan putranya, sang ibu pun mengalah. Ia menghentikan mogok makan walaupun dengan keterpaksaan. Berkenaan dengan hal itu, sampai-sampai Allah Ta'ala menurunkan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Dan kalau keduanya, orang tuamu, memaksa engkau menyekutukan aku dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka jangan turuti dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia ma'rufah, dengan baik. Jadi saudaraku rahimakumullah, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari kisah ini, adalah bahwa kemantapan akidah tidak berarti harus dibenturkan dengan kesantunan akhlak. Ya. Nah, dalam hal ini Sa'ad bin Abi Waqqas memadukan kedua perkara itu, yang menyebabkan ibunya pun akhirnya luluh. Menurut satu riwayat, akhirnya ibunya pun memeluk Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ternyata masih punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad SAW lewat jalur ibunda Nabi, yaitu Aminah binti Wahab. Karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu secara hubungan dengan Nabi kita adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga kisah teladanan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, generasi selanjutnya. Karena al-qudwah, keteladanan, merupakan min wasail tarbiyatil aulad fil Islam, di antara sarana pendidikan anak dalam Islam yang amat sangat penting, bahkan bisa dikatakan yang paling penting. Karena kalau anak didik kita, anak kandung kita, sudah melihat diri kita sebagai kudwah, maka tanpa banyak bicara pun, apa yang kita tampilkan menyebabkan mereka merasa terikat hatinya dengan kita dan ingin turut meneladani kebaikan-kebaikan yang kita perlihatkan secara fi'alian, secara perilaku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.